Oke, yuk kita buka. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Datanglah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita buka Matius 27 ayat 11 sampai 25. Kita baca secara bergiliran satu persatu. Ayo. Matius 27 ayat 11 sampai 25. Ya, dari saya pertama ya. Ayat yang 11, nanti dari kamu ayat 12, 13, 14 seterusnya. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia hendak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi itu terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya, itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyalahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang mengikuti pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan kau mencampuri perkara orang lain, sebab kata dia, aku sangat mengenal
seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak kami. Demikian firman Tuhan. Jadi ingat 3S, santai, serius, semangat. Santai, relax, serius, kita fokus, semangat untuk bertumbuh dan berkembang. Ya, yang pertama. Yang kedua deh, setiap hari saya akan kirim ayatnya ya. Kita kayak belum tuntas membaca, kayak asal-asalan. Fokus dong, kita belajar membaca dengan baik dan benar, ya kan? Asal. Ya. Yang ketiga, coba agak lain sedikit dong. Kalau masuk ke gereja ini kita agak lain, jangan seperti biasa. Agak lainnya gini, yang kita baca tadi barusan ini tokoh sepanjang zaman, tokoh sejarah, tokoh terbesar di seluruh dunia, dari awal kisah penciptaan sampai hari dan ke depan. Ini kisah tokoh itu namanya Tuhan Yesus yang kita baca tadi. Nah, jadi santai, serius, semangat. Nah, yang keempat, inilah inti cerita ini. Dengarkan nih. Coba agak lain dikit kita masih. Agak lainnya gini, fokus. Ada waktu dia nanti lebih banyak bebas. Nah, sedikit aja terikat, sedikit fokus. Enggak banyak. Ya. Nah, ada sini tokoh, yaitu Barabas. Di sini dituliskan Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus ya. Jadi di kitab Markus ini ditulis Yesus Barabas. Kita lihat hanya Barabas doang. Artinya ada nama yang mirip Yesus Barabas. Juru selamatnya penjahat, itu penipu. Yang disebut Barabas itu penipu. Barabas itu orang penipu, penjahat. Jadi siapa penjahat? Karena penipu. Siapa yang ditipu? Tuhan. Jadi juru selamat penipu Yesus Barabas. Coba kalian baca tadi ayat berapa itu? Hah? Siapakah yang harus kubebaskan? Ayat berapa itu? Coba, di mana kata Yesus? Ayat 17, sama-sama kita baca 17, dua-dua ya. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ya, ingat itu tokoh sangat bertolak belakang, jauh banget, jauh beda. Ya. Nah ini kisah. Nanti kita dalam salib ini di pengantar yang dibaca LC kan nanti ada. Ya, tolong ya, Dek. Nah, tolong fokus ke sini sebentar aja, nggak lama-lama. Jadi ada tokoh. Kita berdiri sini, duduk sini, yang mau kita rayakan itu Yesus. Yesus itu siapa? Perwakilan kita, diri kita yang telah menjadi manusia dan dia jadi Tuhan. Nanti kita punya cerita siapa Yesus itu, belum sekarang, nanti. Mungkin Edo sudah punya cerita siapa Yesus itu, yaitu seorang penolong. Dia eksiden kecelakaan, ya, lalu dia selamat, dibawa ke rumah sakit, sembuh. Jadi Yesus sudah punya cerita, Yesus sang penolongku hidupku. Nah, dia punya cerita nanti. Nah, di sini kita punya cerita. Nah, Yesus itu disalibkan oleh Pilatus yang padahal dia tidak mendapati kesalahan satu titik pun kesalahan Yesus. Dikiranya cuci tangan, seolah tidak berdosa, enggak juga. Lalu Pilatus cuci tangan, seolah aku enggak berdosa ya. Tapi kenapa dihukum mati, dieksekusi? Ternyata Pilatus takut terjadi kekacauan, massa banyak. Belum tentu suara banyak, suara Tuhan ya. Jadi gemetar si wali negeri ini, si Pilatus ini. Baiklah, jadi kita apakan Yesus ini?
karena aku tidak temukan kesalahannya. Dia harus disalibkan. Makin berteriak orang, akhirnya aku disalibkan. Itu sama saja dia merasa benar, tapi sebenarnya dia salah. Ya. Yang kedua, kita di sini yang cerita yang sangat dramatis, ya sangat kita miris. Apa itu? Kata Pilatus. Jadi siapa yang menanggung darah yang tidak berdosa ini siapa? Biarlah kami yang menanggung dosa-dosanya, darahnya dan anak-anak kami. Mengerikan dia. Kalau orang tua kalian berdosa, bersalah, maunya jangan kena sama anaknya. Jangan. Tapi terlalu berani ini orang. Kan dikatakan, lalu siapakah yang menanggung darah orang ini yang tidak kutemukan salahnya harus dihukum mati? Apa kata orang banyak itu? Dikatakan ayat 25 itu sangat ngeri sekali. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya Yesus ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ini orang tua yang bodoh. Orang tua gak mau dosanya, dosa ayah kita, ibu kita, anak-anak menanggung. Biarlah anak ini yang menanggung sendiri dosa. Jangan ditanggung-tanggung. Tapi karena saking dengkinya, cuma ini penyebab pemicu pertama dan sekaligus dari awal sampai akhir. Apa pemicu Yesus disalibkan? Ayat berapa tadi? Siapa yang menemukan? Ayat 18 kita baca, dua-dua ayat. Bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Hati-hati deh. Dengki inilah penyebab pertama sekaligus pembunuh berdarah dingin. Kalau kalian dengki sama pendeta, banyaknya cerita dia yang baik dan dikatakan jelek. Kalau saya dengki sama dia, udah tahu-tahu baik sama saya, yang kenal kuat, saya katakan tidak baik. Itu namanya dengki. Ya. Itulah dia, mati karena dengki. Mengerikan sekali. Pokoknya mati orang karena jahat ya. Siapa sini yang kadang-kadang gini, ada orang kejahatan, pembunuhan, lalu dikejar oleh polisi, lalu ditembak, mati. Apa kata kita? Biasanya apa? Biasanya orang yang melakukan kejahatan lalu dihukum pada waktu dia ditembak mati. Apa kata kita? Apa? Jangan, kita manusiawi, jangan munafik. Apa kata kita? Hah? Mampus, apa lagi? Rasain, apa lagi? Baguslah mati itu kan? Tapi kalau orang baik mati, apa yang kita katakan? Mereka dia menyembuhkan orang sakit, dia kasih kita makan, mati. Kita merasa rugi. Tapi kalau orang jahat mati, kita merasa bersyukur, mampus itu. Hati-hati deh, pernah dengar deh. Saya pernah naik motor misalnya, datang anak muda, mati kau. Terganggu kita, gemetaran, takut. Jadi kita pasang badan. Dia ya kan? Tapi kalau orang baik kan, pelan dia memotong pelan. Dia orang baik nih, cantik dia memotong saya. Ya, keren. Tapi kadang-kadang orang Batak di Medan kalau ada ucap dua kata-kata binatang, BA, atau AIJING. Kenapa? Karena kesannya melakukan yang tidak nyaman dan tidak enak. Oke? Nah, tolong kita jauhkan dari kita ini steril, bebas, jangan dengki di antara kita. Dengki sama teman, sama orang tua, sama orang yang berbuat baik. Justru kita bersyukur, minta ilmu dari dia. Gimana caranya supaya kamu berbuat baik? Apa alasannya? Ya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Betapa Engkau baik
sangat baik dan amat baik. Engkaulah sumber kekuatan kehidupan, juru selamat kami yang hidup. Engkau rela mati menanggung dosa kami, dan saat ini kami sedang mendengar suara-suara ya Tuhan, anak-anak di sini yang belum mengerti, belum paham dengan mereka Tuhan. Hidup ini adalah dari-Mu, nafas ini yang kami tarik dan kami hembuskan. Berikan kami sedikit ruang untuk fokus kepada Tuhan melalui Roh yang Kudus, sehingga kami penuh sukacita menyambut kehadiran-Mu dan kehadiran-Mu dalam hati, jiwa, dan pikiran kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, ayah dan ibu kami. Jikalaupun ada dosa ayah dan ibu kami Tuhan, biarlah itu jangan kena kepada kami anak-anaknya. Karena kami tahu Tuhan, kadangkala kami yang tidak melakukan dosa, namun kami kena getahnya, itu juga tidak baik. Tuhan, ajari kami untuk mengendalikan diri dan melawan dosa bersama-Mu lewat Roh yang Kudus. Terpujilah Bapa, berkati diri kami masing-masing yang terus bertumbuh, dan rencana kami akan ada jalan salib pada hari Jumat Agung. Berkati para pemeran, Brandivo, Edo, Tulus, dan Aldo, dan Elsika, Lovely, dan semua kami yang turut berpartisipasi dalam teatrikal jalan salib. Itulah persembahan kami Tuhan, untuk membuka mata hati orang, mata hati kami masing-masing, betapa penderitaan Tuhan berdarah-darah, sengsara menanggung dosa kami, supaya kami jangan kena getahnya Tuhan. Semuanya berhenti bermuara kepada darah dan tubuh Yesus. Oleh luka-luka, bilur-bilur Tuhan Yesus, kami menjadi sembuh. Tuhan, berkati Bapak Nenggolan di sini, panitia remaja yang hadir saat ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Berkati beliau dalam mengajari, mendampingi adik-adik kami di sini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selamanya. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian sambil buku persembahan anak-anak kami. Ya, nomor berapa Dik? 25. Katami alih Tuhanku, firman-Mu Tuhan Allahku. Ayo. Terimalah berkat Tuhan
kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita buat perubahan dulu deh. Nanti pendetaannya 10 menit mulai dari baca kitab kita sampai 2 penutup. 2 selesai pokok 10 menit. Tolong kita fokus 10 menit. 3 menit kita nyanyi, nyanyi pembuka dengan 2 pembuka. 10 menit, berarti 300 menit ya. Nah, 3 menit kita membawa persembahan. Berarti berapa menit semuanya? 16 kan? Bisa nggak kalian fokus 16 menit? Atau kita kurangi lagi 10 menit? Atau kita kurangi 5 menit? Tolong dong fokus ya. Nggak pakai lama-lama deh, kita nggak pakai lama. Justru sedikit kita fokus, dampak efeknya banyak. Ngapain pendeta ngomong banyak? Tapi dia nggak fokus, pendeta ngomong terus ngocor, tapi dia nggak terima. Karena yang lebih bagus kita 5 menit aja perbanyak, 2 menit nyanyi, 2 menit nyanyi penutup, udah 10 menit. Ya, tolong ya. Kita akan berubah dulu, kita juga mau berubah. Kita berubah ya. Sama-sama berubah kita nih. Hanya Yesus tak berubah. Oke? Kalau perempuan-perempuan saya lihat ini bagus-bagus, fokus semua saya lihat. Kalian kayaknya fokus, tapi gini fokusnya mesti sekali. Ya, oke, terima kasih. Bahagia, salam 3S, santai, serius, fokus, semangat bertumbuh berkembang. Amin. Mari kita coba. Ini dia hitung dulu nih. Ya. Oke, Tuhan, Max silakan, Bang. Gini dong, suara apa lagi? Suara kita kecil Pak, tapi suara. Nah, hitung dulu deh, hitung. Iya. Shalom. Shalom. Iya, kami yang berbahagia. Sebelum kita mulai latihan dengan chord ataupun vokal grupnya yang mau kita bawakan, Amang ingin menyampaikan sedikit informasi. Yang pertama,